Hai, bertemu lagi dengan Mimin di channel Baca Rita Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 109. Seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Baca Rita Film. Oh iya, sebelumnya Mimin minta dukungannya buat kalian untuk bantu juga nonton di channel Adib Anime. Karena Mimin juga bahas manhwa yang seru di sana. Karena channelnya sudah lama terbengkalai. Jadi Mimin mohon bantuannya ya. Link channel akan Mimin taruh di room komunitas. Nah, buat kalian juga yang mau traktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun, meluncur. Kinan pun mulai menyalurkan energinya ke arah tombak tersebut. Namun, baru saja Kinan memulai ujian itu, Senior Soul Devouring berkata kepada Kinan melalui telepati. Senior Soul Devouring mengatakan jika Kinan harus mempersiapkan diri untuk hasil ujian. Mendengar suara tersebut, seketika Kinan pun menjadi terkejut. Mempersiapkan diri? Apa maksudmu senior? Mempersiapkan diri? Ternyata di sini dikarenakan Master Dao Origin Heavenly Mountain membuka Dao Origin Heavenly Mountain ini tujuannya untuk membantu Kinan mencapai ranah Martial Mount Art, maka Master Dao Origin Heavenly Mountain meminta Kinan untuk tidak menonjolkan dirinya terlebih dahulu. Soul Devouring menjelaskan kepada Kinan untuk menghindari memberitahu Mount Art Ranking, God Ranking, South Heaven Gate. Masterku memerintahkanku untuk menjaga peringkatmu ke paling yang terendah. Ucap Senior Soul Devouring. Kinan yang mendengar penjelasan dari Senior Soul Devouring pun paham jika ini adalah perintah dari Master Dao Origin Heavenly Mountain agar dirinya tidak terlihat mencolok dan tidak dicurigai. Kinan lalu memperkecil energinya sampai yang terkecil. Ia pun mempercayai perkataan Senior Soul Devouring dan menyerahkan semuanya kepada Senior Soul Devouring. Singkat cerita, setelah selesai, Kinan pun mendapatkan kelas 8 terendah yang membuat Gong Yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tidak menyangka adik juniornya yang seorang kultivator jenius malah mendapatkan kelas terendah di ujian pertama ini. Putri Miao Miao tampaknya sedih dan tak percaya. Ia menganggap jika pasti ada kesalahan. Mana mungkin Kinan yang seorang jenius mendapatkan kelas terendah. Tapi Kilin Flame Martial Mount Art karena dirinya mendapatkan kelas 1 atas. Ia pun dengan percaya diri mengejek Kinan dengan mengatakan, meskipun Martial Spirit dan bakat Kinan ini luar biasa, tapi pada ujian ini pasti ada aspek yang mempengaruhi. Ya, wajar saja. Mungkin karena Kinan adalah seekor semut yang sok kuat, ucapnya. Xiao Yunjue terlihat puas dengan apa yang didapatkan oleh Kinan. Ia juga tidak segan-segan meremehkan Kinan dengan perkataannya. Dengan tanpa melirik Kinan sama sekali, bahkan tatapannya tertuju kepada Meng Langxie. Ia berkata kepada Kinan, kultivator Kinan, jangan putus asa. Nilai tidak berarti apa-apa. Dengan kemampuanmu, kau masih punya peluang besar untuk mencapai area terdalam Dao Origin Heavenly Mountain. Kultivator Xiao benar, ucap dari Meng Langxie yang membenarkan ucapan dari Yun Jue yang secara tidak langsung meledek Kinan. Melihat kekasihnya yang tengah dibully, tentu saja membuat Putri Miao Miao kesal kepada kedua orang itu. Putri Miao Miao menabrak kedua orang itu dan mengatakan untuk tidak berbicara macam-macam kepada Kinan. Apa yang kalian bicarakan? Jangan seenaknya kalian berbicara. Putri Miao Miao lalu menghampiri Kinan dan memberikan sebuah liontin kepada Kinan agar Kinan bisa menjaga diri. Mungkin Putri Miao Miao sangat khawatir dikarenakan Kinan mendapatkan kelas paling bawah dan bahayanya pun sangat banyak. Putri Miao Miao memberikan liontin tersebut untuk Kinan agar Kinan bisa berjaga-jaga di saat situasi tengah genting. Meng Langxie mengatakan jika liontin yang diberikan oleh Putri Miao Miao kepada Kinan mengandung aura primary life force yang berfungsi untuk menjaga atau melindungi orang yang memegang liontin tersebut.
Melihat Kinan yang sangat diperhatikan dan dikhawatirkan oleh Putri Miao Miao, Xiao Yunjue seketika menjadi cemburu. Dengan tatapan yang dingin, Xiao Yunjue berkata di dalam hatinya, "Sungguh mengejutkan. Putri Miao Miao sangat mengkhawatirkanmu. Bahkan kalau kau cukup beruntung untuk bertahan hidup, bukan salah kami atas apa yang terjadi selanjutnya." Ternyata Xiao Yunjue tidak percaya jika Putri Miao Miao akan memberikan liontin tersebut untuk melindungi Kinan. Namun ia juga berpikir jika Kinan selamat dalam ujian ini, ia memastikan kalau Kinan tidak akan selamat setelah ujian selesai. Singkat cerita, tahap pertama dan terdapat 173 orang yang terdaftar di kelas atas dan 1.226 orang di 6 kelas yang lebih rendah. Setelah mengumumkan hal tersebut, Senior Soul Devouring pun lalu membuka sebuah formasi teleportasi dan akan mengantarkan semua peserta masuk ke Dao Origin Heavenly Mountain. Cerita berpindah ke sebuah gunung berapi. Ternyata tempat ini adalah tempat di mana Kinan berada. Kinan yang sedari tadi melihat gunung api itu, ia pun merasakan jika kehadiran api yang begitu kuat ada di tempat ini. Kinan menganggap jika tempat ini layak menjadi salah satu dari ratusan tempat berbahaya. Kinan berpikir seperti itu bukan tanpa alasan, tapi dikarenakan insting yang merasakan aura yang sangat berbahaya di tempat ini. Kinan pun kembali berpikir, aku harus mengubah posisi setiap setengah jam. Aku harus mengumpulkan 360 Sky Severing Dragon Claw secepat mungkin. Namun, ketika Kinan sedang berpikir memikirkan sebuah cara, tiba-tiba dari arah bawah, tiba-tiba menyemburlah api yang begitu panas dan kuat. Namun untungnya, Kinan mampu menghindari semburan api tersebut. Hampir saja, andaikan aku tidak merasakannya, bisa-bisa api ini akan membuatku terluka parah, ucap Kinan. Setelah itu, ia pun mulai melihat-lihat situasi dan memikirkan tujuan dan rencana selanjutnya. Setelah itu, ia pun memutuskan untuk melihat-lihat terlebih dahulu tempat area tersebut. Di suatu tempat yang masih berada di area tempatnya Kinan berada, tampak sebuah kelompok tengah memperhatikan seekor bis burung langka. Dan di sarang bis burung itu terdapat Sky Severing Dragon Claw. Tampaknya orang-orang itu berencana untuk mengambil Sky Severing Dragon Claw tersebut. Kinan yang ternyata telah berada di tempat tersebut dan ia juga tampak terkejut dengan adanya Sky Severing Dragon Claw itu. Itu Sky Severing Dragon Claw. Tampaknya orang-orang itu tengah akan mengambilnya. Di saat orang-orang tersebut akan mengambil Sky Severing Dragon Claw, bis burung itu pun langsung menyerang kelompok tersebut. Salah seorang dari kelompok itu ternyata menyadari kehadiran Kinan. Ia pun meminta Kinan untuk menolongnya. Kultivator, tolong bantu kami. Setelah kita membunuh Ancient Golden Breed ini, kita akan membagi di dalam gua secara merata. Orang-orang yang melihat Kinan pun langsung bergumam. Ternyata orang yang datang hanyalah kultivator puncak progenitor. Memangnya dia bisa apa? Ucap para kultivator yang meremehkan Kinan ini. Tapi kultivator berbaju merah ternyata memiliki rencana licik. Bahkan ia menyebutkan jika orang-orang di sini adalah para idiot yang mudah dimanfaatkan. Dan ketika melihat Kinan di depan matanya yang merupakan seorang kultivator puncak progenitor, ia juga memiliki rencana untuk menumbalkan Kinan. Di dalam hatinya sambil melihat ke arah Kinan, orang itu bergumam, bukannya akan lebih bermanfaat bagiku untuk membiarkan Martial Progenitor ini mati untuk melemahkan Ancient Golden Bird itu. Kinan yang sebelumnya pun yang mendapatkan tawaran jika berhasil mendapatkan Sky Severing Dragon Claw, maka akan dibagi rata. Ia pun dengan senang hati akan membantu kultivator tersebut. Baiklah, jika kau berjanji untuk membaginya dengan rata, aku akan menolong kalian mendapatkan Sky Severing Dragon Claw itu. Kinan pun tanpa basa-basi langsung menyerang burung tersebut dengan tebasan pedangnya yang membuat burung itu langsung pergi meninggalkan tempat itu dan meninggalkan Sky Severing Dragon Claw. Kemudian setelah burung itu pergi, Kinan lalu berbalik arah ke arah si kultivator berbaju merah dan berkata, sesuai kesepakatan sebelumnya, aku akan mengambil 2 Sky Severing Dragon Claw-nya, ucap Kinan.
Namun hal yang tak terduga terjadi. Kultivator tersebut pun langsung menodongkan pedangnya ke arah Kinan. Kinan pun seketika terkejut dengan apa yang dilakukan kultivator itu. Ia dengan ketengilannya pun berkata kepada Kinan, "Kau itu benar-benar idiot atau hanya pura-pura idiot. Dunia bela diri mematuhi hukum rimba. Sebagai martial monarch, dua Skyfaring Dragon Claws ini milikku. Cuma sekedar martial progenitor berani mengambilnya dariku." Ucap orang itu mencoba mengintimidasi Kinan. Kinan yang mendapati orang itu melakukan kelicikan dan bahkan berani menggertaknya pun langsung mengeluarkan aura kultivasinya yang sebenarnya. Ia menatap kultivator tersebut dengan tatapan membunuh. "Apa kau mau melanggar kata-katamu?" tanya Kinan. Orang tersebut pun yang baru merasakan jika Kinan bukanlah berada di ranah puncak martial progenitor, melainkan adalah seorang martial monarch lapisan ketiga pun seketika menjadi panik dan pucat. "Aku tidak menyangka kau adalah kultivator ranah martial monarch lapisan ketiga. Bagaimana caramu menyembunyikan kultivasimu?" tanya orang tersebut. Namun dikarenakan ia merasakan jika Kinan mengeluarkan niat membunuh, kultivator tersebut pun segera mengeluarkan sebuah jimat untuk melarikan diri. Dan dengan sekejap, kultivator itu langsung menghilang dari pandangan Kinan. Kinan cukup terkesan. Ternyata kultivator itu memiliki sebuah jimat yang bisa membuatnya kabur begitu cepat. Setelah kepergian kultivator licik itu, Kinan pun mengambil Skyfaring Dragon Claw bagiannya, dan sisanya Kinan serahkan kepada ketiga kultivator lainnya, dan terserah mereka mau membaginya seperti apa. Di suatu tempat di dalam Dao Origin Heavenly Mountain, tampak burung yang sebelumnya Kinan serang saat ini bersama seorang kultivator, dan ternyata kultivator itu adalah Master Dao Origin Heavenly Mountain. Tampak bis burung dan Master Dao Origin Heavenly Mountain tengah memperhatikan Kinan. Si bis burung pun melaporkan kejadian yang dialaminya saat diserang oleh Kinan. Bis burung itu berkata, "Master, anak itu sengaja mengusirku daripada mencoba membunuhku. Itu menunjukkan kalau dia berterima kasih atas bantuan Anda, jadi tidak mau menghancurkan bis berharga Anda. Dan tadi dia bisa saja mengambil dua Skyfaring Dragon Claws, tapi dia tetap menepati janjinya dan hanya mengambil satu." Kemudian Master Dao Origin Heavenly Mountain pun menjawab, jika Higher Magical Sword God memang tidak salah memilih orang, maka dari itu kita harus membantu Kinan sepenuhnya. Si burung pun membenarkan ucapan dari Master Dao Origin Heavenly Mountain karena sikap Kinan ini benar-benar patut dipuji, dan mungkin memang benar jika Kinan adalah orang yang akan mengalahkan South Heaven Gate. Di saat Kinan sedang melanjutkan perjalanannya, ia pun merasakan jika ada Skyfaring Dragon Claw yang lain. Ia pun mengerti, karena saat ini ia telah memiliki Skyfaring Dragon Claw, maka itu akan beresonansi dengan Skyfaring Dragon Claw yang lainnya. Skyfaring Dragon Claws bisa merasakan satu sama lain. Mungkin ada Skyfaring Dragon Claws yang lain di dekatnya, gumam Kinan sambil melihat-lihat area sekitar. Singkat cerita, Kinan pun hinggap di sebuah batang pohon. Saat itu Kinan melihat pertarungan antara sebuah kelompok melawan bis gorila. Bis gorila tersebut dikepung dan dikeroyok habis-habisan. Sedangkan di sisi lain, terdapat Skyfaring Dragon Claw yang tampak akan jatuh ke sebuah jurang. Kinan yang melihat Skyfaring Dragon Claw itu sangat senang, dikarenakan Skyfaring Dragon Claw itu berjumlah cukup banyak, yaitu 37 buah Skyfaring Dragon Claw. Kinan juga merasakan jika terdapat kultivator lainnya yang tengah bersembunyi dan menunggu momen untuk mencuri Skyfaring Dragon Claw. Sepertinya 13 martial monarch yang bersembunyi di sekitaran sedang menunggu ketiga martial monarch itu, dan Lightning Ape terluka sebelum mereka maju dan mengambil jarahannya. Kalau begitu, aku akan tinggal di sini dan menunggu mereka bertarung bersama, lalu menggunakan Treasure Fishing Guard untuk mengambil Skyfaring Dragon Claws, gumam Kinan sambil melirik ke arah tempat persembunyian para kultivator lainnya.
Sedangkan di area pertarungan, tampak bis gorila itu benar-benar ditekan oleh para kultivator yang melawannya. Para kultivator itu pun mencoba menahan bis gorila itu. Tampak bis gorila terluka parah sehingga memuntahkan darah. Kemudian, bis gorila tersebut memunculkan sayap di punggungnya dengan luka yang ia terima. Sang bis gorila lalu pergi meninggalkan kultivator yang melawannya. Setelah kepergian bis gorila itu, kelompok tersebut ternyata menyadari jika ada beberapa kultivator yang tengah bersembunyi dan akan memanfaatkan keadaan untuk keuntungannya. Kelompok itu pun lalu meminta para kultivator yang tengah bersembunyi untuk segera keluar. Setelah perkataannya tersebut, beberapa kultivator pun langsung keluar dari persembunyiannya dan serentak menyerang ketiga orang itu. Kelompok tersebut lalu mencoba menggertak para kultivator yang ingin mencuri Sky-Faring Dragon Claw. Ia mengatakan, walaupun kelompoknya tengah terluka parah, tapi para kultivator tersebut masih bukanlah tandingannya. Mereka mendapatkan gertakan, para kultivator yang bersembunyi pun bukannya takut, tapi mereka malah makin bersemangat untuk mengalahkan kelompok itu. Bicaramu tinggi juga, maka buktikanlah seberapa kuat dirimu, ucap salah satu kultivator. Ia pun lalu menyuruh rekan-rekannya untuk segera maju menyerang dan pertarungan lanjutan antara kedua kelompok itu terjadi. Di sisi Kinan, Kenan yang melihat pertarungan itu dan merasa jika mereka tak akan mengetahui dirinya, ia lalu mengeluarkan alat pancing pencurinya. Dikarenakan ini adalah momen yang pas untuk Kinan mengambil Sky-Faring Dragon Claw, Kinan pun langsung melemparkan pancingannya itu dan mengambil Sky-Faring Dragon yang berada di jurang. Salah satu kultivator langsung merasakan kehadiran Kinan. Ia berteriak, "Siapa itu? Berani sekali mengambil Sky-Faring Dragon Claw di saat kami tengah bertarung." Ia langsung mengerahkan sebuah serangan kepada Kinan. Namun Kinan dengan mudah menghindari serangan tersebut. Tapi tampaknya serangan tersebut memiliki energi kekuatan yang sangat kuat, sehingga membuat sebuah ledakan yang besar di belakang Kinan. Namun untungnya Kinan berhasil mendapatkan Sky-Faring Dragon Claw, jadi ia tidak merasa rugi dan rencananya berjalan dengan lancar. Salah seorang kultivator pun melihat ke arah Kinan dan dikarenakan ia melihat jika Kinan hanya seorang puncak progenitor, ia pun meremehkan Kinan dengan berkata, "Beraninya kau semut bertingkah sombong di sini," ucap kultivator wanita itu. Kinan yang berdiri di antara para kultivator tersebut pun merasa jika ia telah membuat marah para kultivator itu. Dengan tenang Kinan pun berkata, "Memangnya kenapa? Jika aku terlihat sombong, ini kan ujian. Bebas dong dengan cara apapun kalian mendapatkan Sky-Faring Dragon Claw ini. Namun, kenapa kita semua tidak berjuang untuk Sky-Faring Dragon Claws dengan kekuatan kita sendiri?" Salah seorang kultivator berambut biru tampaknya tersulut emosi. Dengan kesal, ia menuju Kinan dengan pedangnya. Ia berkata kepada Kinan serta memandang rendah kultivasi Kinan. "Martial Progenitor, berani mengambil makanan dari mulut harimau, pergilah ke neraka." Kemudian tanpa basa-basi, kultivator itu langsung memberi sebuah serangan petir ke arah Kinan. Kinan di sini hanya terdiam dan tidak ada tanda-tanda untuk bertahan atau serangan balik. Dengan senyuman kecil, Kinan malah menghitung mundur waktu. 3, 2, 1, ucap Kinan. Dan tiba-tiba sebuah petir waktu pun muncul. Ternyata petir tersebut adalah space transformasi atau ruang pemindahan, yang mana itu terjadi dikarenakan batas waktu telah berakhir dan semua orang akan dipindahkan tempatnya secara acak. Ternyata Kinan telah memperkirakan hal tersebut dan telah memperhitungkannya juga, sehingga tebakannya itu benar. Jika dalam beberapa waktu semua kontestan akan dipindahkan secara acak, kultivator berambut biru pun teramat kesal dikarenakan Kinan berhasil lolos. Ia pun berkata, "Kau beruntung kali ini, tapi untuk pertemuan kita selanjutnya, aku pastikan kau takkan selamat, Kinan," ucap kultivator tersebut. Ternyata kultivator berambut biru dipindahkan ke pegunungan es di mana tempat itu bernama Frost Snowfile.
Ia pun melirik kanan kiri dan memastikan apakah tempat itu berada dalam zona bahaya atau tidak. Dan ternyata tempat tersebut masihlah zona berbahaya yang banyak sekali jebakan. Ia pun lalu menghubungi kelompoknya dan memberitahu informasi tentang Kinan. Ia berkata kepada kelompoknya yang entah ada di mana, "Dengarkan, Kinan sudah mengambil 37 Skyfaring Dragon Claws. Siapapun yang bertemu dengannya harus melenyapkannya dan mengambil kembali cakarnya." Dengan senyuman jahat, ia berkata, "Kinan, sebaiknya kau berharap tidak bertemu dengan siapapun dari Dead Spirit Tribe. Jika kau bertemu, maka dipastikan nyawamu tidak akan selamat." Cerita pun berpindah ke suatu pegunungan musim semi. Ternyata Kinan dipindahkan ke tempat tersebut. Kinan di sini bergumam, setelah semua orang mengalami space transformation, mereka pasti akan memperhatikan aturan ini. Aku tidak bisa menggunakan trik yang sama lagi. Kalau tidak, itu sama saja dengan bunuh diri. Ternyata Kinan memutuskan untuk tidak terpaku dengan space transformation dikarenakan orang-orang juga pasti akan memperhitungkan hal tersebut dan jika Kinan melakukan itu lagi, maka dia akan ada dalam bahaya besar. Kinan pun lalu melanjutkan langkahnya. Ia berpikir jika dirinya tidak banyak waktu lagi dan bahkan ia masih membutuhkan 322 Skyfaring Dragon Claw, maka dari itu ia harus segera mencarinya lagi. Ternyata tempat Kinan berada kali ini bernama Body Space, dan di tempat ini Kinan meyakini pasti akan banyak harta karun, termasuk Skyfaring Dragon Claw. Di sisi lain, ternyata ada seorang kultivator botak tengah memperhatikan Kinan dari atas pohon. Dikarenakan Kinan menyembunyikan kultivasinya, orang itu pun melihat Kinan berada di ranah puncak progenitor. Ia pun bergumam dan tersenyum senang. Orang ini hanyalah martial progenitor belaka dengan 38 Skyfaring Dragon Claw. Surga memihak padaku. Ternyata Kinan di sini merasakan beberapa orang yang tengah mengintainya. Dengan tatapan serius, Kinan bergumam, "Aku hampir lupa, Skyfaring Dragon Claws dapat merasakan satu sama lain. Tidak heran, ada 4 orang yang melacakku dengan sangat cepat. Kalau 4 orang ini berani membuat gerakan melawanku, aku akan mengambil semua Skyfaring Dragon Claws milik mereka." Gumam Kinan. Di tempat lain, tepatnya di sebuah gua, terlihat ada Chen Jilai yang tengah berkultivasi. Chen Jilai yang merasakan aura Kinan pun langsung membuka matanya. "Kinan," ucapnya. Ia lalu menemui Kinan menggunakan kehendaknya. Chen Jilai berkata kepada Kinan, "Kinan, seperti yang diharapkan dari seseorang yang dideskripsikan sebagai yang langka, aura di dalam tubuhmu sudah tumbuh begitu menakutkan dalam waktu kurang dari setahun. Bahkan aku merasa terintimidasi menghadapinya," ucap Chen Zilai yang merasa kekuatan Kinan sudah jauh meningkat dengan terakhir mereka bertemu. Kultivator yang melihat kedatangan Chen Zilai dan bahkan melihat Chen Zilai begitu menghargai Kinan, ia tampak langsung kena mental. Ia lalu bergumam, "Bahkan senior ini sangat menghormati orang ini. Dia bukan seorang martial progenitor sama sekali. Dia pasti berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau," gumamnya. Tapi ia merasa beruntung karena tidak tertipu oleh kultivasi Kinan yang disembunyikannya. Jika saja ia gegabah, sudah pasti nyawanya sudah dalam bahaya. Kinan memperhatikan Chen Zilai. Ia merasa jika masih ada aura iblis di dalam tubuh Chen Zilai ini. Kinan pun lalu bertanya kepada Chen Zilai mengapa dirinya ada di tempat ini. Chen Zilai lalu menjawab dan menceritakan mengapa ia ada di sini. "Saat itu, aku menemukan kuil yang rusak dan beberapa patung Buddha. Jadi aku pergi untuk memperbaikinya. Yang mengejutkanku, detail kecil seperti itu memungkinkanku untuk lulus ujian 100 Bodies Martial Monarch. Jadi aku diundang ke Dao Origin Heavenly Mountain sebagai pengecualian untuk menjadi penerus salah satu dari 12 harta karun Tianba warisan 100 Body." Kinan lalu menanyakan, apa itu 12 harta terpendam Tianba? Chen Zilai lalu menjelaskan kepada Kinan, di dalam Dao Origin Heavenly Mountain ada beberapa ratus bahaya
dan sekitar 100 zona bahaya, dan sekitar 100 tempat harta karun. Selain warisan Dao Origin Heavily Mountain, ada 12 warisan lainnya yang juga dikenal sebagai 12 harta karun Tianba. Selain itu, ada juga 36 harta karun tersembunyi di salah satu tempat setelah 12 harta karun Tianba. Kinan pun mengerti penjelasan dari Chen Zilai. Lalu Chen Zilai di sini mengatakan jika dirinya telah mengambil warisan 100 Body di tempat ini. Ia juga memiliki beberapa Sky-Sparing Dragon Claw, namun menurutnya Sky-Sparing Dragon Claw yang ia miliki sudah tidak berguna untuk dirinya, dan lebih baik Kinan mengambil Sky-Sparing Dragon Claw miliknya. Namun Kinan tentu saja menolaknya. Tidak, kalau kau memberiku Sky-Sparing Dragon Claws, bagaimana kau bisa masuk ke Skyless Dojo? Kenapa harus begitu sopan, Kinan? Ucap Chen Zilai. Ia lalu mengatakan kepada Kinan, aku belum sepenuhnya memahami warisan 100 Body. Begitu aku selesai, Dao Origin Heavenly Mountain akan telah ditutup lagi. Aku tidak akan tiba di Skyless Dojo tepat waktu, bahkan kalau aku menyimpan Sky-Sparing Dragon Claws ini. Tapi jika Kinan tidak mengambil Sky-Sparing Dragon Claw milik Chen Zilai, maka lebih baik Chen Zilai menghancurkannya daripada tidak berguna sama sekali. Kultivator yang mengawasi Kinan sebelumnya pun di sini berkata, sungguh sia-sia kalau kalian berdua tidak menginginkannya. Kenapa tidak kalian kasih padaku saja? Namun nampaknya Kinan menyadari orang tersebut, dan akhirnya Kinan pun mengambil Sky-Sparing Dragon Claw dari Chen Zilai. Karena kau memaksa, maka aku akan mengambilnya. Tapi aku harap kau menganggap jika ini adalah hutang budiku padamu. Namun tiba-tiba sebuah suara berkata dari arah jauh. Suara itu berkata kepada Chen Zilai, kalau kau jauh dari tubuhmu terlalu lama, body demonik intenmu akan hancur. Kenapa kau masih belum kembali ke sini? Ucap suara tersebut. Mendengar panggilan, Chen Zilai pun mengatakan kepada Kinan jika dirinya sepertinya harus segera pergi dari sisi Kinan. Namun sebelum ia pergi, ia meminta sebuah permohonan kepada Kinan jika Kinan menganggap memiliki hutang budi kepadanya. Chen Zilai ternyata meminta kepada Kinan untuk membantu penyihir Kian-Kian jika suatu hari penyihir Kian-Kian berada di dalam bahaya. Kinan pun kemudian memejamkan matanya. Di dalam hatinya Kinan berpikir, aku mengerti, dia punya perasaan yang sama pada penyihir Kian-Kian seperti yang kumiliki untuk Putri Miao Miao. Setelah bergumam seperti itu, Kinan pun mencangkupkan tangannya. Kinan berjanji kepada Chen Zilai, oke, aku berjanji, tapi bukan karena Sky-Sparing Dragon Claw, juga bukan karena persahabatan kita, tapi karena kita berdua punya sesuatu yang kita cintai, ucap Kinan. Mendengar kata cinta, sejenak Chen Zilai pun melamun. Cinta, ucap Chen Zilai. Kemudian Chen Zilai pun menghilang, dan tiba-tiba petir space transformasi pun muncul sehingga membuat Kinan dipindah zonakan kembali. Ternyata Kinan dipindahkan ke zona bahaya 100,000 Killing Mountain. Kinan pun merasakan jika di zona ini terdapat niat membunuh yang begitu kuat. Kinan kemudian merasakan jika Sky-Sparing Dragon Claw-nya bereaksi. Kinan kemudian bergumam. Sky-Sparing Dragon Claw menunjukkan reaksi sepertinya ada beberapa kultivator di dekat sini. Dan tiba-tiba 3 kultivator mulai menyerang Kinan. Kinan kemudian bergumam, 2 Martial Monarch lapisan ke-7 dan 1 Martial Monarch lapisan ke-4. Akan buruk bagiku untuk melawan mereka secara langsung. Lebih baik berbicara melalui Martial Monarch lapisan ke-4 dan keluar dari sini, ucap Kinan. Di sini salah seorang kultivator berkata kepada Kinan, aku akan mengatakan bagaimana bisa cuma seorang Martial Progenitor punya begitu banyak Sky-Sparing Dragon Claw. Sekarang masuk akal. Sekarang kalau itu kau, Kinan, serahkan Sky-Sparing Dragon Claw itu dan berikan padaku. Maka aku akan mengampuni nyawamu, ucap kultivator tersebut. Namun Kinan dengan santai berkata kepada kultivator itu, coba lihat apa kau bisa menangkapku.
Kinan pun kemudian menggunakan unstoppable step untuk menghindari serangan-serangan dan untuk melawan kultivator tersebut.